Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita dalam keadaan sehat ya, bisa diskusi, bisa sharing ya topik-topik ya di bidang manajemen risiko, GRC dan BCM yang kita berharap berguna bagi Bapak Ibu ya untuk menerapkannya di korporasi maupun di sektor publik. Nah, mohon izin ya, saat ini saya akan sharing ya topik yang menarik yang lagi hangat-hangat nih ya, yang terkait dengan webinar SMAP series. SMAP itu Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berbasis ISO 37001 tahun 2016. Nah, ini penting karena sekarang ini kita lihat di berita-berita banyak kasus korupsi yang menurut saya membuat bangsa ini sedih ya, mengelus dada ya. Masih ada anak-anak bangsa ya, oknum-oknum anak bangsa yang menggerogoti kekayaan negara ya hanya untuk kepentingan sendiri maupun kelompok lain, namun merugikan seluruh bangsa Indonesia. Ya, aset-aset negara, keuangan negara hilang sia-sia, menguap ya, tanpa bisa memberikan kontribusi untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, ini topik ini penting dan harus menjadi semangat seluruh komponen bangsa, baik itu para pejabat ya, pebisnis, masyarakat ya, ini harus bersatu ya untuk membasmi kasus-kasus korupsi ini ya, di mana salah satu kasus korupsi ini adalah turunannya adalah penyuapan ya atau bribery yang membuat kita rugi besar ya, negara rugi besar, masyarakat rugi besar ya karena kekayaan negara, aset-aset negara dirampas secara tidak hormat, secara kotor oleh oknum-oknum koruptor ini. Nah, ini yang membuat saya untuk bergerak ya, untuk bisa sharing ya terkait dengan bagaimana ya menerapkan SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan ya, yang berdasarkan ISO 37001 2016. Ya, nah izin saya share lebih lanjut ya. Nah, di dalam webinar ini saya membuat series ya, ada series 4 series ya supaya karena ini baterainya cukup banyak ya saya potong-potong ya series 1, series 2, series 3, series 4 ya sehingga bisa ditonton lebih enak gitu ya, tidak terlalu lama sehingga membosankan. Nah, ini ada 4 series ya yang akan saya sharing ya kepada Bapak Ibu, semoga berguna. Kita sepakat, kita harus sepakat, harus komitmen bersama, bukan hanya dari sisi korporasi, tapi dari pemerintah dan masyarakat luas, bahwa kita akan melawan korupsi. Dan itu harus dibetikkan di dalam hati pikiran kita, bahwa kita akan mencegah korupsi dan tidak melakukan korupsi. Nah, perlu ada latar belakang. Kenapa sih kita menerapkan anti fraud, menerapkan anti korupsi, menerapkan sistem manajemen penyuapan. Ya, kenapa sih kita? Karena saya lihat saat ini memang perkembangannya sangat menyedihkan ya. Kita sedih, banyak anak bangsa tanpa rasa bersalah melakukan korupsi. Ketika ditangkap masih senyum-senyum, masih ketawa, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Padahal ya kalau kita beragama Islam, hukuman atau dosa itu ya korupsi itu Anda harus meminta maaf ya kepada seluruh rakyat Indonesia yang hartanya, asetnya Anda curi. 270. Kalau Anda tidak minta maaf, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pada saat kita semua dihisap di akhirat.
Anda bisa bayangkan 270 orang rakyat Indonesia akan menuntut Anda di akhirat. Itu yang berat. Itu yang paling berat. Ya. Nah, ini harus disadari nih ya oleh bangsa Indonesia bahwa hukuman koruptor itu bukan berat hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, ini harus ada sikap bersama ya. Nah, kenapa sih kita harus menerapkan sistem manajemen anti penyiapan atau anti fraud atau anti korupsi? Karena Indonesia sampai saat ini luar biasa ya, berdasarkan potret ya survei dari ACFE di tahun 2025, ya seperti yang saya katakan tadi bahwa fraud itu terdiri dari corruption, penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Itu ternyata ya fraud yang terjadi selama tahun 2025 itu berasal dari korupsi, itu 47,6%. Disusul penyalahgunaan aset 40%, dan kecurangan dalam laporan keuangan itu 12,2%. Ya, luar biasa nih korupsi ini. Ya, kemudian siapa yang melakukan ya uh, fraud ini? Nah, ini untuk kasus pelaku korupsi, itu pelakunya adalah manajemen tingkat menengah 42%, menengah tingkat atas 39%, dan pegawai 17%. Jadi ini para pejabat atau para pimpinan yang memiliki kewenangan cukup tinggi, punya akses cukup tinggi, nah sehingga dia dengan mudah melakukan korupsi di korporasi maupun di masing-masing entitas. Ya, nah ini ya, jadi cukup memperhatikan ya sekali yang mau kita mengelus dada. Dan laporan fraud ini ya sebagian besar itu berasal dari uh, web base, WBS, whistleblowing system. Itu berasal dari 50,83. Jadi laporan fraud ini ya itu diidentifikasi, ditindaklanjuti. Itu sebagian besar berasal dari laporan WBS, whistleblowing system. Itu 50. Kemudian dari email 16,8 dan pesan teks 15. Jadi WBS ini sangat efektif ya kalau itu benar-benar diterapkan di perusahaan maupun di sektor publik. Karena mudah untuk melaporkan para pelaku korupsi ini. Ya. Nah, ini ya fraudsternya nih ya. Di sini dikatakan bahwa ya unit yang paling rentan terpapar dengan kasus fraud itulah kalau di korporasi ya, atau mungkin di sektor publik itu adalah pengadaan barang dan jasanya. Ini banyak terjadi kasus korupsi di unit ini, di fungsi ini nih. Itu sebesar 29,30%. Terus operasional 17%, eksekutif 14,2%, ya, kemudian keuangan 13, dan dewan direksi ini 6,54%. Ya, sekali lagi sangat memprihatinkan ya. Kok nggak ada takut-takutnya ya mengambil aset negara, rakyat atau negara ini. Ya. Nah, berita juga ya, saya sampai muak gitu yang melihat, yang mendengarnya hampir setiap hari ya. eh, ada berita terkait dengan tertangkapnya para koruptor ini. Ya, dari Tempo, Detikcom, nah terakhir ini yang masih hangat Bupati Sukoharjo, wanita lagi. Ya, Masya Allah ya. Nah, ini yang membuat kita sedih ya. Sehingga perlu ada mitigasi ya yang harus kita lakukan bukan hanya oleh korporasi tapi oleh pemerintah dan masyarakat. Ya. Nah, ini yang menurut kita sangat-sangat prihatin dan sedih ya melihat fenomena betapa banyaknya ya kasus-kasus pros yang dimuat di media massa dan ditonton oleh rakyat se-Indonesia. Ini yang membuat geram ya rakyat Indonesia ya semuanya. Nah, berdasarkan ya Corruption Perception Index tahun 2025, ini masih hangat nih tahun lalu. Indonesia indeksnya itu ada di nomor 34. Jadi indeks itu semakin tinggi besaran indeksnya itu semakin bersih dari korupsi.
kita berada di golongan kelompok ini, ya, yang artinya ya banyak kasus korupsi terjadi. Skornya 3-4 di sini, ya. Jadi dia itu masuk kelompok Neval dan sebagainya nih, ya. Banyak korupsi di sini. Nah, negara yang dia anggap bersih, cukup bersih adalah negara-negara yang di daerah sini nih, ya. Yang paling atas nih Denmark, Finland, Singapura. Singapura masuk nih, ya. Negara yang cukup bersih dari kasus-kasus korupsi. Nah, kalau kita di ranking kayak gini dan dilihat di seluruh negara, kan malu ya. Indonesia, ya, itu ternyata ya corruption perception index-nya di bawah. Artinya banyak kasus korupsi yang terjadi. Kita malu nih, harusnya sebagai anak bangsa, sebagai negara. Nah, ini harus punya semangat ya. Dengan potret seperti ini, kita tidak boleh cicingwai, kata orang Sunda mah. Ya, tidak boleh berdiam diri, tidak boleh dibiarkan. Ini harus semuanya kompak nih ya. Dari mulai unsur pemerintah, korporasi, masyarakat, ya seluruh Indonesia harus bergerak nih untuk melawan korupsi dan mencegah korupsi. Ya, sedih ya kalau kita lihat ini. Nah, ini juga ada contoh betapa dahsyatnya daya rusak korupsi atau salah satunya adalah penyuapan. Nah, ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu ya. Bahkan tembok Cina besar Great Wall ini runtuh gara-gara kasus penyuapan, yaitu pada dinasti Ming ya tahun 1644. Runtuhnya gimana? Ya, setiap tembok itu kan pasti ada pintu. Pintu itu ada penjaganya. Nah, pihak musuh ya mungkin melalui penduduk-penduduk yang berpihak pada musuhnya itu selalu memberikan hadiah, sedekah atau upeti lah kepada si penjaga uh, pintu dari Great Wall itu. Mungkin mulai dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, sehingga akhirnya si penjaga pintu sendiri itu tidak bisa menolak ketika ada permintaan penduduk yang pro musuhnya itu masuk ke dalam tembok dan semakin banyak. Nah, ketika banyak, nah ya dilawan ya sehingga mengalami keruntuhan. Nah, ini kasus suap atau gratifikasi inilah ya yang membuat ya tembok besar ini runtuh dan jatuh ke pihak musuh. Nah, gambaran peristiwa ini itu memberikan pembelajaran bagi kita ya bahwa betapa pentingnya akhlak, betapa pentingnya integritas. Sehebat apapun sistem pengendalian internal perusahaan Anda akan runtuh. Dan ini sudah banyak kasus-kasus fraud ya, perusahaan-perusahaan besar kayak Bering ya, terus konsultan-konsultan yang internasional juga runtuh di Indonesia. Nah, ini sudah saya jelaskan ya di website ya, bukan di website, di YouTube saya ya terkait dengan strategi anti fraud dan fraud assessment. Nah, itu saya jelasin ya, perusahaan-perusahaan besar mana yang runtuh ya, yang usianya udah puluhan atau ratusan tahun runtuh gara-gara kasus fraud, gara-gara penyuapan, gara-gara korupsi. Nah, ini harusnya menjadi pembelajaran nih. Bahwa kita menerima pegawai itu jangan hanya dilihat dari sisi skill, kompetensi, tetapi akhlak dan integritas. Proses due diligence integritas sangat penting ya ketika kita merekrut orang-orang dengan posisi-posisi strategis ya posisi-posisi yang memiliki kewenangan penggunaan aset dan keuangan perusahaan. Ini pembelajarannya. Ya, jadi perlindungan sistem pengendalian yang tangguh pun akan hancur kalau pertahanan manusianya dapat dibeli dengan uang. Ya. Nah, ini ada quote dari saya ya berdasarkan pengalaman bahwa penerapan strategi anti fraud dapat efektif untuk menyelesaikan kasus jika risk owner, nah risk owner ini para pejabatnya nih, ya, untuk melakukan pencegahan, prevention, lebih baik mencegah ya daripada kita menangani kasus-kasus fraud yang sudah terjadi dengan menurunkan fraud assessment yang efektif dan berkomitmen menjalankan zero fraud tolerance. Nah, ini harus sepakat nih. Harus dibuatkan risk appetite restoran bahwa kita zero fraud tolerance loh. Siapapun yang melakukan fraud pecat langsung. Ya, diadili ya supaya ada efek jerah.
di seluruh proses bisnis dan aksesi korporasi. Ini harusnya bukan hanya di aksesi korporasi, tapi juga berlaku di sektor publik dan masyarakat, ya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, aspek compliance-nya. Nah, ini ya keywordnya yang barangkali bisa menjadi pegangan kita ya di dalam menerapkan strategi anti fraud dan melakukan prevention ya terhadap risiko-risiko fraud. Nah, apa itu fraud? Nah, ini sudah saya bahas juga di YouTube saya terkait dengan strategi anti fraud dan fraud assessment. Tapi ini saya ulang lagi bahwa fraud yang menurut PJK nomor 12 adalah merupakan tindakan penyimpangan dan atau pembiayaan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memenuhi lembaga jasa keuangan. Ini sebenarnya bisa dipakai bukan hanya untuk lembaga jasa keuangan, tapi perusahaan-perusahaan lain atau sektor publik pun bisa menggunakan konsep ini, ya. Konsumen atau pihak lain yang terjadi di lingkungan LJK dan atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, konsumen atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku fraud dan atau pihak lain memperoleh keuntungan ya secara langsung maupun tidak langsung. Di sini ada key-nya, penyimpangan. Melakukan penyimpangan. Kalau melakukan penyimpangan berarti apa? Tidak mematuhi ketentuan internal maupun eksternal. Ada pembiaran, Anda sudah tahu bahwa ada risiko fraud di sana, ada risiko penyuapan di sana, Anda cicing mulai tidak melakukan upaya untuk melakukan pencegahan. Ya, itu. Jadi Anda harus care, harus peduli, harus memberikan respon segera kalau memang ada indikasi akan timbulnya fraud, akan timbulnya korupsi, akan timbulnya penyuapan, nih, pembiaran. Jadi kalau Anda melakukan pembelian akan kena nih, ya, dari sisi kacamata APH, aparat penegak hukum, ya Anda akan masuk dalam kategori terlibat melakukan fraud kalau ada pembiaran seperti ini. Nah, seperti di gambar ini, fraud ini ya ada kesengajaan, ya, terus menimbulkan kerugian orang lain atau perusahaan, tapi juga memberikan keuntungan kepada pihak tertentu yang melakukan fraud. Ada penyimpangan. Nah, ini terjadi di lingkungan bank atau lingkungan perusahaan, ya, menggunakan sarana bank atau menggunakan sarana korporasi atau di sektor publik. Nah, ini kunci kuncinya. Jadi kita harus sepakat dulu nih, ya, konsep fraud menurut PJK 12 seperti ini. Nah, jenis fraudnya sesuai dengan PJK 12 seperti ini. Nah, ini juga hampir sama dengan skema fraud ACFE, bahwa fraud itu terdiri dari 3 jenis fraud utama, ya, corruption, asset misappropriation, ya, dan financial statement fraud, ya, korupsi, penyalahgunaan aset, dan pembuatan kecurangan laporan keuangan. Nah, penyuapan ini adalah salah satu jenis korupsi. Nah, kalau kita lihat diagram sini, ini ada bribery, ini penyuapan. Nah, kalau penyalahgunaan aset, ya ada penyalahgunaan uang tunai, penyalahgunaan persediaan, penyalahgunaan aset lain. Kalau kecurangan, laporan keuangan atau disebut dengan biasanya Windows dressing gitu ya. Itu contohnya melebihkan kekayaan pendapatan bersih dan lainnya. Nah, ini nih, Bapak Ibu harus paham dulu skema fraud nih. Karena ini akan menjadi acuan para APH di dalam ya melakukan penanganan kasus-kasus korupsi. Jadi kita harus tahu mana sih kegiatan-kegiatan yang masuk kasus korupsi atau tidak ya, atau kasus fraud atau tidak. Nah, ini contoh kasus fraud ya, ya sebagian kecil aja sesuai dengan PK nomor 12 bahwa di sini juga disebutkan konsep dari korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang masuk menguntungkan suatu pihak baik secara sendiri maupun bersama dengan pihak lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan pengaruhnya. Nah, pengaruhnya berarti dia punya power, punya menang, ya, dalam suatu transaksi bisnis atau penyalahgunaan posisi atau kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan konsumen, LJK, dan atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contohnya ini nih. Contoh kasus fraud untuk korupsi apa sih? Ya, misalnya ya ada pemberian suku bunga lebih rendah kepada pemegang saham yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Dan ada penilaian pegawai berdasarkan hubungan kedekatan. Nah, yang dipilih itu hanya calon pegawai yang punya kedekat hubungan dengan direksinya, dengan manajemennya, dengan orang yang punya power. Ini masuk fraud loh, masuk korupsi. Nah, juga ada penyuapan. Nah, ini penyuapan ya. Antara memberikan suap kepada pihak kita untuk pengurusan perizinan, ya, atau kepada
pihak-pihak lain supaya bisnis kita bisa diterima, padahal tidak sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Ada juga penerima tidak sah antara menerima uang, barang, dan manfaat dari calon debitur agar permohonan kredit pembiayaan disetujui menerima promosi, rabat, dan sebagainya. Ini contoh. Jadi teman-teman harus tahu, Bapak Ibu harus tahu ya, mana sih bagian dari korupsi. Jadi jangan nanti Anda ketangkap, wah saya nggak tahu Pak itu masuk termasuk korupsi. Jangan. Ya Anda harus pelajari dulu. Ya kegiatan-kegiatan apa yang masuk kategori korupsi atau fraud. Nah, diambil dari skema ACP atau PJK nomor 12 ini. Nah, termasuk pemerasan nih. Ini termasuk korupsi. Ya, antara mau minta uang kepada konsumen debitur untuk mempermudah proses ya. Kalau Anda nggak ngasih saya duit, ya udah nanti saya tidak lanjuti proses. Nah, seperti itu nih. Nah, ini masuk nih hati-hati ya teman. Nah, juga ada yang masuk dengan penyalahgunaan aset apa nih menurut PJK 12 ini? Adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan penyalahgunaan aset EJK dan atau pihak lain yang dikelola dan atau dikuasai tanpa melalui prosedur yang berlaku di LJK dan atau pihak lain yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian terhadap LJK dan atau pihak lain. Contohnya apa nih penyalahgunaan? Ya misalnya penyalahgunaan uang tunai, antara lain pencurian uang muka, pencurian uang kas, pencarian yang tidak sesuai kenyataan dan lainnya. Penggelapan premi nih kalau di asuransi. Atau penyalahgunaan persediaan, inventory, ya, dan sebagainya. Nah ini harus paham nih. Nah terus yang dimaksud dengan kecurangan laporan itu apa nih? Adalah kesalahan penyajian yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan termasuk off balance sheet yang tidak sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum dan didesain untuk menguntungkan pembuatan kecurangan ya merugikan konsumen, LJK dan atau pihak lain. Nah, ini harus hati-hati nih teman-teman yang ada di akuntansi keuangan yang suka buat laporan keuangan ya. Jangan sampai melakukan kecurangan ya sehingga melakukan window dressing dan terkesan kinerjanya bagus padahal tidak sesuai dengan faktanya. Nah, ini contohnya melebihkan kekayaan dan atau pendapat bersih, mengurangi kekayaan atau pendapat bersih dan sebagainya. Yang keempat nih, penipuan. Apa sih ini maksud penipuan? Ya, perbuatan oleh suatu pihak baik secara sendiri maupun bersama yang bermaksud menguntungkan atau menghindari kerugian secara melawan hukum dengan memanipulasi, mengelabui, memberikan gambaran semu, menyesatkan, melakukan tipu muslihat atau kebohongan terkait produk dan atau jasa LJK, kegiatan perdagangan atau transaksi keadaan pasar dan atau harga, baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan atau tidak merugikan terhadap konsumen LJK dan atau pihak lain. Ini jelas penipuan. Ya, ini contoh ya. Misalnya suatu tindakan yang merugikan LJK diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat. Nah, banyaklah teman-teman. Dan ini juga yang namanya ada pembocoran informasi rahasia. Nah, ini teman-teman harus tahu ya. Jangan sampai Anda melakukan sesuatu yang ternyata itu masuk bagian dari jenis fraud, jenis korupsi, atau bahkan penyuapan. Ya, harus dipelajari nih. Ya. Nah, apakah suap itu hal yang penting? Ya, standar internasional ISO 37012 mendefinisikannya sebagai menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau minta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun yang bisa berupa finansial atau non finansial, langsung atau tidak langsung, dan terlepas dari lokasi yang melanggar hukum yang berlaku sebagai bujukan atau hadiah bagi seorang yang bertindak atau mandiri dari bertindak dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Jadi gara-gara suap ini bisa berpengaruh kepada pengambilan keputusan yang tidak seharusnya tadi tidak layak jadi layak ya karena ada pengaruh dari suap ini. Nah, sedangkan ya korupsi definisinya tadi yang sudah kita bahas adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Ya, sesuai dengan yang tadi ya. Nah, definisi korupsi ya berdasarkan jenisnya ini ada petty corruption, ada grand corruption, ada political corruption. Kalau petty corruption ya pembayaran kecil secara rutin diminta oleh pejabat berpangkat rendah.
ya, ya setiap bulan terima 1 juta atau setiap hari raya dapat 5 juta, ya sehingga dengan demikian akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Ada juga yang grand corruption, pembayaran besar sehingga pejabat yang lebih senior untuk mengamankan bisnis yang signifikan. Nah, ini nilainya bukan jutaan lagi, bukan ratusan ribu, bukan bisa triliunan seperti yang kita lihat ya di berita-berita saat ini, ya sangat menyedihkan. Atau juga political corruption, manipulasi kebijakan institusi atau institusi dalam alokasi sumber daya dan pimpinan oleh pembuatan putusan publik politik yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mempertahankan kuasa status dan kekayaan mereka. Nah, mereka memainkan regulasi yang menguntungkan pihak mereka dan merugikan rakyat, ya, menimbulkan kerugian terhadap negara. Nah, ini jadi luar biasa nih ya. Ada yang petty, kecil-kecil, ada yang grand, ada yang politik. Nah, ini biasanya kalau politik korupsi ini, orang-orang yang duduk di sektor publik nih, pemerintahan atau di lembaga-lembaga ya, regulator, ya kayak OJK, ya dan sebagainya. Nah, ini sangat rentan adanya political corruption. Nah, di sini katakan seberapa pentingkah bagi bisnis untuk memiliki prosedur yang memadai, memberikan organisasi komisi yang relevan dapat menunjukkan bahwa ia memiliki prosedur untuk mencegah penyuapan. Ya, ia akan memiliki peran yang lengkap. Ya, jadi, ya kalau Anda ingin menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, ya harus punya semuanya, frameworknya, kebijakannya, ya toolsnya, dan sebagainya. Seberapa percaya Anda bahwa Anda dapat menjalankan prosedur yang memadai? Nah, ini dilakukan proses audit nantinya. Ya, harus dilakukan audit apakah uh, prosedur yang kita miliki itu sesuai dengan standar ISO yang berlaku, yang sesuai dengan SMAP itu. Nih, menurut Anda, apa alasan bagi perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang anti penyuapan? Ya, nah ini ya, tidak mematuhi undang-undang anti penyuapan. Yaitu misalnya complacency, kami selalu melakukannya ketidaktahuan, ya. Selalu ngomong gini nih, orang-orang yang sebenarnya dia tidak mematuhi, tapi ah, punya alasan-alasan ya yang umum ya sebagai pembenaran nih. Complacency, ketidaktahuan, jika saja kita tahu bahwa itu akan dianggap sebagai suap. Nah, set mentality, kami tidak dapat bersaing ya kecuali kami melakukannya. Orang lain begitu kok, masa kita tidak? Kalau kita tidak melakukan suap, ya kita tidak dapat bisnis. Nah, ini ungkapan-ungkapan ya yang orang-orang yang biasanya tidak mematuhi undang-undang anti penyuapan ya, berdalih Anda tidak akan dapat bisnis kalau tidak melakukan penyuapan. Nah, ini suap outsourcing ya, ini yang dilakukan oleh agen-agen. Ya, padahal ini untuk kepentingan perusahaan atau individu tertentu. Ketidakcukupan. Kami pikir kami memiliki perusahaan yang memadai, ternyata tidak. Berpura-pura itu bukan suap. Nah, mereka tahu itu suap. Sudah baca skema fraud ACFE bahwa itu merupakan bagian suap, tapi pura-pura. Terus mengutip kebiasaan, nah ini pembenarannya. Itulah yang dilakukan di sekitar sini. Udah biasa kok industri kita selalu berbuat suap. Kalau enggak, kita nggak akan dapat bisnis nih, ya. Nah, ini adalah ya alasan-alasan umum ya orang-orang yang tidak dapat mematuhi ya, undang-undang anti penyuapan itu tidak punya semangat untuk menegakkan sistem manajemen anti penyuapan. Ya, maka perlu adanya tone at the top, harus ada dukungan dari uh, pemimpin, direksi, BOD, BOC. Ya, kalau tanpa ada dukungan mereka, tone at the top, atau bahkan saat ini kita lihat malah justru yang melakukan korupsi, penyuapan itu justru di lingkungan the top-nya ini. Nah, ini bahaya ya. Makanya kalau Anda ingin menegakkan ya atau mengefektifkan uh, pencegahan fraud, pencegahan korupsi, pencegahan penyuapan, ya harus ada dukungan dari atasan, dari pimpinan, dari BOD, BOC. Ya, ini akan memberikan kepemimpinan yang baik dan etis serta menetapkan budaya organisasi ini. Kalau ada from the top, nah nanti pimpinan, manajemen, ya BOD, BOC
akan memberikan kepemimpinan yang baik dan etis serta menegakkan budaya. Dia sebagai role modelnya, mengasih teladan bahwa saya ini anti fraud loh, saya ini anti korupsi loh. Nah, sehingga komitmen tingkat atas itu sangat penting. Nah, dimaksud dengan komitmen tingkat atas adalah prinsip panduan utama yang ditetapkan dalam sebagian besar tata kelola perusahaan baik GCG. Ya, nah ini yang harus ditetapkan. Nah, akuntabilitasnya ya itu bisa terdiri dari WOM ya, dapat diterima tapi semakin dekat dengan kemungkinan dianggap sebagai suap, misal makan di luar ya, pertandingan sepak bola. Ini yang sifatnya uang, pelan-pelan ya. Ya udah nanti saya ajak lah kamu makan di luar. Ini ada loh tingkat pertandingan sepak bola. Ini salah satu nih ya, bentuk daripada penyuapan ya. Ada juga yang hot. Nah, keramat taman cenderung dianggap sebagai sogokan, misalnya uang liburan. Terus ini ada liburan nih, saya kasih tiket, saya kasih uang untuk liburan oleh pihak-pihak yang diuntungkan, sementara perusahaan dirugikan ya. Ya, atau cold ya, dapat diterima misalnya stasioner ya secangkir teh, tapi minumnya di restoran di Jepang, di Singapura. Nah, ini dia ya. Nah, ini bentuk-bentuk ya. Bisa warm, hot, cold nih bentuk-bentuk penyuapan yang tidak kita sadari. Nah, penyuapan nih bahan utamanya ini bisa berdampak ya influence siapa ya dan endorsement-nya seperti apa. Nah, ini contoh nih ya bujukan. Ya, kalau orang penyuap selalu lihat ya dari bujukan-bujukannya ada lifestyle-nya ya, ada hospitality-nya, property, transport, employment. Ini semua komponen digunakan dalam proses penyuapan dibujuk ya supaya si yang disuap itu bisa menerima ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Kita harus melakukan due diligence kepada seluruh pegawai. Ya, dari sisi mungkin pola hidupnya, kok pola hidupnya tadi sederhana, sekarang kok jadi mewah, suka flexing, ya, dan sebagainya. Nah, ini, ya. Nah, ini dampaknya kalau penyuapan itu terjadi, ya bisa berdampak kepada lingkungan sosialnya, reputasi perusahaan, ekonomiknya, kerugian aset negara, kerugian perusahaan, ya, secara politis juga bisa, ya nama baik reputasi kita hancur, nah equipment, improvement harm, ini dampaknya sangat besar. Jadi saya kira semua komponen bangsa ini harus paham ya bahwa korupsi itu tidak hanya bicara uang, tapi korupsi itu bicara bagaimana merusak sistem, ya sistem yang baik yang melindungi ya manusianya, perusahaannya maupun negara. Ya, nah ini area-area yang kritikal adanya penyuapan, disebut dengan CTP, Critical Touch Point. Nah, ini harusnya menjadi pusat perhatian ya korporasi atau negara atau masyarakat ya. Misalnya donasi politik, apalagi ketika lagi musim pemilu nih, pemilihan umum, pemilihan leadership, national leadership. Nah, ini sangat rawan sekali nih penyuapan ini. Ya, para pengusaha yang punya kepentingan berlomba-lomba ya ngasih donasi politik, tapi ada maksud tertentu ya untuk menggunakan si pemimpinan atau presiden atau menteri atau bupati atau gubernur ya ketika donasi politik diberikan itu pasti ada imbal politik yang harus mereka terima yang justru itu ya menjadi salah satu contoh penyuapan yang nyata. Kemudian ada penawaran hadiah nih, hati-hati nih, keramaian organisasi, sumbangan, dan itu dilakukan rutin ya sehingga nanti ujung-ujungnya ada sikap wah pakai wuh sehingga setiap pengambil keputusannya itu akan berpihak kepada dia ya tidak adil tidak ada keadilan treatment ya bukan hanya semua vendornya pelanggannya dan sebagainya tapi ada pengkhususan pada orang-orang yang suka memberikan penyuapan. Nah, ini ada kerja poinnya terus rekan bisnis mitra. Nah, ada perjalanan dinas. Ya, ini perjalanan dinas ya dikasih sama si perusahaan tertanggung, perusahaan mitra dan sebagainya. Ada pembayaran fasilitas. Kok setiap tahun kok dapat voucher, setiap tahun kok dapat nginep di hotel, ya jalan-jalan di jauh di Singapura dan pembayaran komisi. Nah, ini sering terjadi.
Ya, ini yang sangat rentan ya, terutama untuk industri asuransi yang sangat kental dengan eh, apa area kritikal komisi ya. Banyak kasus-kasus penyuapan itu berasal dari pemberian komisi yang tidak sesuai ya dengan ketentuan yang berlaku. Nah, saya kira itu untuk webinar series pertamanya. Nanti ke depan ya kita akan lanjutkan untuk series kedua itu terkait dengan latar belakang ISO 37001. Terima kasih. Semoga berguna. Ilmu itu dari Allah dan kita wajib membaginya secara free ya sebagai amal jariah kita ke depan. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di webinar berikutnya series kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.